Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Beri dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Terungkap Fakta Daniel Mananta Mualaf. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga setuju sama Uwa soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas soal Daniel Mananta. Ya, memang sudah banyak yang bahas ya, tapi saya rasa saya juga perlu untuk memberi tanggapan terhadap statement-statement dari Daniel Mananta. Nah, apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah korek. Jadi Luis ini luar biasa guys, dalam artian luar biasa parah gitu. Betul kata salah satu pendeta bahwa orang-orang kayak gini adalah preman rohani, terutama Luis. Kalian bayangkan ya, semua dikomentarinya, bayangkan ya. Kalau saya ya, paling saya komentari hanya beberapa orang, termasuk Luis atau Tamparagi dan Yudi. Dia ini semuanya guys, semua yang hebat-hebat dikomentari dia, pendeta-pendeta hebat, ulama-ulama hebat, bahkan artis semuanya tidak ada yang luput dari komentar dia. Itu dinamakan preman rohani, merasa so pintar gitu kan. Padahal kita ketahui betapa cerdas dari Mananta gitu. Jadi orang-orang yang dikomentar itu adalah orang tidak semua, termasuk dari Mananta. Dia Mananta tuh meskipun dia seorang Kristiani, tapi dia cerdas. Dia keluar dari kungkungan dogma dan dia tuh memakai logika. Gitu. Jadi dia tidak mau patuh hanya pada dogma. Dia tidak logika dia tidak bisa menerima itu. Makanya dia mengikuti sesuatu yang logis, yaitu seperti yang saya sampaikan bahwa ada jin kafir di patung ya, bukan hanya patung Yesus saja, bukan di semua patung guys. Karena seperti saya sampaikan ya, ada tonton video sebelum ini, video di mana itu Alkitab tuh melarang bukan hanya untuk menyembah patung, tapi juga membuatnya pun dilarang guys. Nah, jadi ada baca Alkitab Anda sendiri gitu kan, bahwa larangan itu bukan hanya untuk menyembah patung, tapi juga larangan untuk membuatnya. Jadi membuatnya pun tak boleh, apalagi menyembahnya gitu kan. Dan juga kritik saya terhadap Daniel yang mana ada beberapa statementnya yang sebenarnya keliru dan mesti diluruskan. Karena apa? Karena Daniel Mananta keliru dan mesti diluruskan. Yang ada selalu Luis yang keliru. Semua video Luis keliru semua ya guys. Mungkin ada satu dua yang benar ya. Contoh kayak dia kritik KKR itu bagus itu, tapi juga di video itu dia menyampaikan suatu keliru juga. Tapi kebanyakan hampir semua video Luis itu keliru gitu. Jadi dia katanya dia meluruskan kekeliruan itu ya. Sebenarnya dia tuh tidak sedang meluruskan apa-apa, tidak sedang meluruskan suatu kekeliruan, enggak. Yang dia luruskan adalah sesuatu yang sudah lurus, ya. Yang Daniel Mananta itu adalah sedang meluruskan tuh sesuatu yang bengkok gitu kan. Itu yang dikerjakan oleh Daniel Mananta dan para ulama kita. Sesuatu yang sudah bengkok, sesuatu yang bengkok tuh sudah diluruskan oleh mereka. Tiba-tiba Luis datang untuk meluruskan sesuatu yang sudah diluruskan itu, ya jadi bengkok lagi gitu. Sesuatu yang udah lurus, ada coba luruskan, ya dia akan bengkok guys. Nah, di situ poinnya. Ini Luis sih bukan sedang meluruskan siapa-siapa atau Daniel Mananta, dia sedang membengkokkan malah Daniel Mananta gitu kan. Jelas pengaruhnya besar di Indonesia ini, dan jika hal-hal yang keliru dari dirinya dan kita tidak meluruskannya, dan ini berbahaya sekali karena orang-orang awam di sana pasti menganggap hal itu atau statementnya itu benar. Sebenarnya di situ ada 5 bukan orang awam saja ya. Ustaz Abu Somad itu kurang nggak awam apa coba. Saya pun bukan orang awam juga. Orang yang saya belajar kajian perbandingan agama. Saya bukan orang awam. Jadi jangan katakan orang gawam percaya, enggak. Semuanya kalau itu logis betul percaya guys. Ini bukan apakah orang awam atau bukan orang awam, gitu kan? Siapapun yang berpikir logis akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad dan Daniel Mananta. Jadi begini logikanya. Coba ada gabung Ustaz Abu Somad dengan Daniel Mananta yang sepikiran, selogika, lalu Anda bandingkan dengan Luis.
Siapa Luis coba? Luis versus Usama Somad dan Daniel Mananta. Siapa yang dipilih? Yang lebih cerdas? Ya pastilah Usama Somad dan Daniel Mananta gitu kan. Tambah saya lagi. Jadi saya tambah Usama Somad, tambah Daniel Mananta, tambah yang lain lagi, Luis, ya siapa Luis gitu kan. Nah, ini nggak usah lagi dengan Daniel Mananta, dengan Usama Somad, dengan saya aja lah gitu kan. Nah, Anda bisa lihat banyak video saya yang komentar Luis nih ya. Kita selalu buktikan kalau Luis nih dia yang keliru ketika dia mencoba untuk meluruskan orang yang dianggap keliru. Sebenarnya di situ dia sedang menunjukkan kekeliruannya sendiri gitu, paham ya? Jadi dia cuma tunjukkan nih, ini orang keliru. Padahal kita justru buktikan kalau dia keliru. Orang yang sudah benar, yang tidak keliru, dia katakan keliru. Padahal sebenarnya dialah yang keliru, guys. Poin yang mana dia sampaikan, tetapi saya akan membahas beberapa poin penting yang mana itu menyasar kepada kekeliruan berpikir dari Daniel Mananta. Mari kita langsung aja nonton videonya. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gua juga. Ini langsung poin kelima. Poin 1, 2, 3, 4-nya mana? Jadi Luis ini suka motong-motong video, guys. Di sayangnya. Kalau saya kan tidak, saya tampilkan penuh. Tapi Luis ini itulah. Dia potong-potong videonya sehingga langsung pada poin kelima. Mana poin pertama sampai keempat itu kan? Tapi sudahlah, Anda bisa cari sendiri. Kalau saya nggak mau sempat, guys. Jadi saya cuman apa lah ya. Tapi saya ngerti lah kalau Daniel Mananta tuh menyampaikan 4 poin sebelumnya. Saya ngerti apa yang disampaikan dia. Jadi tidak perlu saya melihat videonya. Saya akan coba tangkap dari apa yang Luis sampaikan nanti, guys. Mengenai poin pertama dan keempat. Gak setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13. Jadi Daniel Mananta ini bukan orang yang sembarangan. Dia mau memakai dalil, dia mengkaji kitabnya, guys. Dia tuh tidak orang yang ujuk-ujuk, bukan orang yang asal gitu. Dia punya pegangan. Bahkan pegangan itulah dalil dari kitab sucinya sendiri yang dia yakini yaitu Alkitab. Ini nggak sembarangan ini. Dia tuh tidak hanya belajar kitab sesuai dengan dogma diajarkan oleh pendeta, enggak, tapi dia memakai logika dia. Ya kan? Oh, ternyata begini rupanya. Jadi dia tuh pengen membuktikan bahwa dia pengen melihat apakah sama nggak antara ucapan dogma gereja atau perintah dengan Alkitabnya. Makanya dia coba buktikan. Dia menemukan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang sama ini diajarkan oleh para pendeta, ya, termasuk Luis sendiri. Karena Luis ini kan posisinya seperti pendeta juga gitu kan. Yang mereka ajarkan bahwa nggak ada jin kafir atau apapun itu di patung termasuk patung Yesus gitu kan. Daniel justru meyakini sebaliknya. Nah itu bukan asal sebut, tapi dia berdasarkan pada dalil yang ada di kitab. Di Yesaya pasal berapa tadi disebutkan, pasal 44 ya. Jadi intinya artinya Daniel ini adalah orang yang logis dan dia tuh punya pegangan dasar basic dalil untuk dia tuh mengemukakan keyakinannya, guys, gitu. P20 baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia melihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh
patungnya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Benar apa yang disampaikan dari Mananta. Bahkan saya tambahkan baca lagi ayat yang lain di Mamat sama lagi di Keluaran, guys. Itu saya buat videonya ya, khusus bahas tentang itu. Bahwa jangan membuat patung Tuhan, ya, seperti Daniel. Dan dia kan mengatakan bahwa dia ngomong tentang larangan membuat patung Tuhan. Nah, di ayat Imamat itu, ya, di pasal Imamat sama Keluaran itu, ya, itu yang saya buat videonya sebelum ini, ya, bisa nonton lengkap videonya. Itu larangan itu bukan hanya buat patung Tuhan, tapi semua patung yang menyerupai apapun, ya, baik langit di atas, di bumi di bawah, maupun di bumi di bawah air, di bawah bumi, guys. Jadi membuat patung apapun tidak boleh, dilarang, bukannya patung Tuhan. Itu yang pengen saya tambahkan, ya kan. Nah, jadi Daniel ini dalil yang dia sampaikan itu benar, dan saya tambahkan dengan dalil yang saya sampaikan di video sebelumnya, yang sebelum ini yang saya tonton kan. Jadi di Mamat dan di Keluaran, guys. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ jadi dia mengatakan sesuatu yang ada dalilnya. Yang ngomong bukan dia kan, benar. Yang ngomong Alkitab sendiri. Dia tuh memakai Alkitab gitu sebagai argumentasi. Ini cerdas sekali, guys, cerdas gitu. Ya kan, jadi dia merasakan sesuatu itu pada kitab suci gitu kan. Jadi justru kita pahami bahwa orang Kristen tidak mengikuti kitab suci mereka. Tertulis begitu, tapi tetap aja orang Kristen itu tidak mengakuinya. Padahal itu tertulis loh, padahal kan ada dalilnya gitu loh. Kenapa tidak diikuti? Seperti dari Mananta dia mengikuti kan. Nah, itu dia, guys. Gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Ya, dari kelima statement ini, saya tidak mengatakan statementnya keliru. Tidak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Ya, memang benar, nggak keliru. Yang keliru itu Anda, Luis. Nanti kita lihat ya. Jadi yang keliru itu dia sebenarnya. Karena kelima poin itu semuanya adalah ajaran Kristen. Oke ya? Itu adalah ajaran Kristen. Baik poin ketiga dan poin kelima. Ya, dia ngaku itu ajaran Kristen. Tapi kenapa kalian buat patung? Jadi dia nggak ngerti dengan apa yang disampaikan oleh Mananta. Mananta mengatakan bahwa di poin kelima tadi ya, poin 14 tidak ditayangkan Luis ya, cuma langsung poin 5. Nah, di poin kelima, Mananta tuh sudah menjelaskan bahwa Tuhan tuh marah kalau dibuat patungnya gitu. Marah Tuhan. Ya kan? Marah. Nah, lalu kenapa umat Kristen tuh membuat patung Tuhan? Kenapa, Luis? Coba jawab. Berarti Luis ini nggak paham. Ini nggak sama. Jadi sampaikan Ustadz Mananta itu nggak sama dengan ajaran Kristen, nggak sama. Ketika Mananta mengatakan bahwa Tuhan marah ketika dibuat patungnya, karena di situ di ruangan yang maha suci itu ya, itu dua malaikat menjaga sesuatu yang tidak nampak, menjaga Tuhan yang tidak nampak, yang nggak bisa dilihat oleh mata. Yang nggak mampu sesuatu adalah bukan nggak ada ya, tapi nggak mampu mata ini melihatnya, guys. Karena mata ini tidak mampu melihat hal-hal gaib, kan, termasuk Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang gaib, Tuhan itu kan, sama seperti malaikat, jin, gitu kan, iblis, setan itu sesuatu yang gaib, yang nggak mampu dilihat oleh mata manusia biasa gitu, oleh mata manusia lah ibaratnya gitu kan. Nah, ini Tuhan marah kalau dibuat patungnya. Nah, lalu umat Kristen sendiri membuat patungnya kan. Jadi ini beda.
ajaran yang disampaikan oleh Mananta itu beda dengan ajaran Kristen. Suatu yang disampaikan oleh Mananta nih. Jadi Luisnya nggak paham. Dia katakan sama. Di mana tak samanya? Kalau sesuatu yang membuat Tuhan marah, yaitu membuat patung Tuhan itu dilakukan oleh teman-teman kita Kristiani, diyakini gitu, diajarkan bahkan kan untuk membuat patung Tuhan gitu loh guys. Walaupun poin keempat 1 dan 2 kok kebalik-balik. Iya, oke. Yang poin ketiga jelas anugerah itu adalah konsep dari ajaran Kristen. Benar ya? Orang diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah semata dari Tuhan. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi disampaikan dari Mananta itu ya, dan usaha sobat itu bukan itu. Ya. Jadi gini loh. Karunia atau itu yang dalam Islam itu disebutnya apa ya? Keselamatan. Dalam Islam itu disebutkan sebagai keselamatan, karunia juga lah tibanya gitu kan. Ini sesuatu yang Allah beri kepada manusia. Jadi kita masuk surga tuh karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Jadi ini kita sebenarnya sebagai rahmat. Kristen menyebut sebagai karunia, itu sama. Jadi kita tuh masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ya kan? Perbuatan kita tuh hanyalah apa ya ibaratnya? Hanyalah sebagai penolong, bukan yang utama. Itu maksudnya. Sama kayak karunia juga begitu. Perbuatan iman kita tuh hanyalah sebagai karunia, hanyalah sebagai rahmat. Iman kita tuh adalah yang membuat kita masuk surga. Iya benar, iman kita yang membuat kita masuk surga. Tapi itu gak cukup. Dalam artian kita hanya dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin untuk tidak masuk neraka. Paham ya? Jadi gini ya, contoh gini misalnya. Kalau Anda paham ya, dalam Islam misalnya kan, dan ini yang dipahami oleh Mananta juga bahwa memang karunia yang menyelamatkan, tapi tetap berbuat baik juga. Dalam hal begini ya. Karena kalau perbuatan saja nggak cukup, coba Anda bayangkan ya, ada orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat jahat, tapi dia bukan Muslim, tidak percaya pada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad, juga Nabi Yesus sebagainya, gitu kan? Nah, dia tidak akan pernah masuk surga, meskipun dia berbuat baik sebanyak apapun, meninggalkan perbuatan jahat sebaik apapun, tidak akan pernah dia masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak memegang kunci surga. Karena kunci surga adalah rahmatnya Allah. Rahmat Allah atau karunia Tuhan itu akan turun pada orang-orang yang percaya. Ya. Baru jadi kunci itu adalah dipegang oleh orang-orang percaya. Anda wajib percaya dulu ya kepada Tuhan yang benar, baru Anda dikasih kunci. Itulah yang disebut dengan rahmat. Ya, rahmat atau karunia Tuhan atau Allah itulah kuncinya, yaitu iman. Nah, tapi jangan salah. Anda pegang kunci, tapi Anda tidak pegang segel atau garansi untuk tidak masuk neraka dulu gitu. Anda memang pegang kunci surga, Anda pasti masuk surga memang. Anda cukup modal iman, pasti masuk surga. Modal imannya cukup. Tapi masalahnya ada hukuman, ada neraka. Kayak dunia ini adalah kayak ada penjara gitu. Nah, perbuatan baik kita itulah yang menjamin kita tidak masuk neraka dulu gitu. Nah, itu adil. Ya kan? Jadi sama kayak gini misalnya. Anda punya KTP Indonesia, ya kan? Jadi itu bukti sebagai Anda tuh orang Indonesia, Anda punya KTP Indonesia. Maupun Anda keturunan sekalipun. Tapi kalau Anda punya KTP Indonesia, berarti Anda orang Indonesia. Nah, artinya Anda berhak tinggal di Indonesia tanpa batas waktu, tanpa harus bayar visa, tanpa takut dideportasi. Karena Anda punya KTP, bahkan Anda dapat fasilitas-fasilitas seperti misalnya fasilitas kayak kartu berobat gratis, apapun itulah program pemerintah Anda bisa ikuti gitu kan. Anda bisa ya macam-macam lah dengan KTP itu gitu. Nah, tapi jangan lupa di negara kita maupun di negara lain misalnya pegang KTP setempat ada namanya penjara ya, ada nama penjara. Ya kan? Dan juga ada apresiasi gitu. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda akan mendapatkan pujian dari orang-orang, akan mendapatkan reward bahkan. Misalnya kayak ada orang yang simpati, Anda diberikan hadiah, makasih ya udah bantu orang ini atau apa itu gitu kan.
atau Anda berbuat bekerja Anda dapat uang gitu kan. Nah, tapi ingat ada penjara juga. Ketika Anda melakukan suatu kesalahan, mencuri, membunuh, memperkosa, Anda akan masuk penjara gitu. Meskipun Anda pegang KTP Indonesia, di KTP Indonesia itulah jaminan bahwa Anda itu pasti boleh masuk Indonesia tanpa takut dideportasi. Boleh tinggal selama-lamanya, ya kan? Selama Anda pegang KTP. Tidak ada namanya visa, ngurus visa atau ngurus atau kalau Anda bakal dideportasi, nggak ada. Nah, jadi berarti Anda pegang kunci Indonesia. Anda sudah pegang kunci Indonesia, tapi tidak ada jaminan bahwa Anda tidak masuk penjara dulu. Jadi Anda ada jaminan untuk tinggal di Indonesia dan menikmati Indonesia, tapi tidak menjamin Anda untuk tidak masuk penjara, guys. Kalau Anda berbuat baik, ya bahkan ketika orang berbuat baik, ketika dia di penjara itu dia akan mendapatkan kompensasi berupa pengurangan masa hukuman penjara. Nah, jadi ya itulah keadilan. Coba ada orang yang pegang KTP Indonesia, lalu dia bebas itu cukup membuat dia bukan hanya menjamin bahwa dia tuh tinggal di Indonesia dengan bebas ya, dengan tanpa takut dideportasi, tanpa takut ditahan di Indonesia gitu. Tapi juga menjamin dia tidak masuk penjara. Gimana coba? Jadi modal KTP Anda bisa juga selamat dari penjara. Kan nggak logis, guys. Ya kan? Tetap ada penjara. Walaupun Anda orang Indonesia, Anda akan punya peluang di penjara ketika Anda melakukan sesuatu yang jahat, yang buruk. Nah, sama dalam agama juga begitu logikanya. Ya, Anda beriman kunci surga, kayak KTP lah gitu. Orang beriman itu kayak punya KTP. KTP kalau dia tuh beriman gitu loh. Maka kita bikin istilahnya lah KTB, kata tanda orang beriman, kartu tanda beriman gitu kan, KTB. Anda punya hak masuk surga. Sama kayak Anda pegang KTP, Anda punya hak masuk Indonesia sebagai warga negara tanpa ngurus visa, tanpa jangka waktu. Sama seperti itu, di surga Anda selama-lamanya. Model anggaplah, ini sebenarnya nggak ada ya KTB itu, kita anggaplah begitu analoginya. Dengan Anda pegang KTB atau tanda beriman, Anda memang di surga, bebas masuk selama-lamanya, tinggal selama-lamanya seperti juga di Indonesia kan. Tapi tidak KTP itu ya, atau KTB itu, kartu tanda penduduk, KTP, kartu tanda beriman itu tidak akan menjamin Anda tidak mendapatkan hukuman dulu gitu. Ya, Anda hanya pegang kunci surga, tapi Anda tidak pegang segel jaminan Anda tidak masuk neraka gitu guys, atau tidak masuk penjara gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan ketika Anda punya KTP? Ya, Anda akan berusaha untuk mencari hal-hal yang buat dari penjara, kayak membunuh atau membunuh, merampok, memperkosa atau yang lain gitu kan, mencuri, korupsi, itu akan dihindari. Jadi Anda tuh dapat dua-duanya, tinggal di Indonesia dengan nyaman dan terhindar pula dari penjara. Sama kayak di juga begitu di agama. Dengan Anda pegang kunci surga dengan kartu tanda beriman tadi, Anda juga harus meninggalkan di neraka gitu dengan cara menghindari perbuatan buruk. Jadi yang menyelamatkan adalah iman kita ya plus perbuatan kita. Jadi selamanya total, bukan hanya selamat tinggal di Indonesia selamanya atau selamat tinggal di surga selamanya, tapi juga selamat tidak masuk neraka atau penjara dulu gitu guys. Nah itu poinnya. Jadi nggak cukup hanya iman, nggak cukup, juga perlu perbuatan. Makanya dia kita udah baca ya, itu ada perintah dan larangan. Perintah begini, larangan begitu. Nah, itu perintah dan larangan di Alkitab. Itu bukan hiasan. Harus dikerjakan gitu. Jadi makanya kayak di Indonesia ada perintah dan larangan. Perintah misalnya ngurus KTP berapa bulan sekali, lalu yang lain-lain. Dan juga ada larangan, jangan mencuri, jangan merampok, kalau masuk penjara dengan sama. Jadi coba ada aturan nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, lalu tidak masuk penjara. Jadi itu aturan macam apa coba? Tiap aturan pasti ada sanksinya guys ya. Kalau tidak itu bukan aturan namanya. Ya kan, sama seperti neraka gitu. Jadi kita tuh harus mengerjakan perintah dan larangan yang ada di Alkitab untuk menghindari kita dari masuk neraka. Meskipun kita tuh udah pegang kunci surga, tapi ingat ada neraka yang menanti bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan guys. Kasih karunia semata dari Tuhan
Dan ini tidak bisa diganggu gugat karena inilah ajaran yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Sebenarnya yang ajaran agama itu bukan hanya karunia saja. Karunia iya, sama kayak rahmat, jamin masuk surga, pegang kunci surga. Kunci surga di tangan, iman itu. Tapi tidak cukup dengan iman saja, juga perlu perbuatan, ya, agar kita tidak masuk neraka, guys. Nah, itu poinnya. Jadi nggak cukup hanya pegang kunci surga, sama nggak cukup hanya pegang kunci Indonesia, tapi ada juga harus selamat dari neraka, selamat dari penjara, guys. Nah, kalau kita melihat di poin yang keempat, jelas itu juga Kristen tidak percaya sama sekali namanya dukun-dukun, roh jahat, dan lain-lain. Yang kelima, yang jelas Kristen juga tidak menyembah patung, benar ya? Nah, dari 5 hal ini, tentunya semuanya untuk membuktikan apakah Kristen menyembah patung atau tidak, Anda lihat video saya sebelum ini. Jadi situ Anda bisa bandingkan dengan orang yang menyembah dewa, dengan orang yang menyembah patung sama, guys. Masalahnya adalah kesamaan adalah mereka membuat sesuatu apa yang mereka tuankan atau dewakan jadi patung sama, dan mereka melakukan ritual terhadap patung atau dewa tersebut, guys, patung dewa atau patung Tuhan tersebut. Jadi kalau Anda katakan tidak ada menyembah patung, berarti orang-orang yang menyembah patung itu juga nggak menyembah patung nomor itu, karena mereka juga menyembah Tuhan mereka berupa patung itu, guys. Nah, makanya di sini Anda tidak fair, gitu kan? Jadi sesuatu yang dibuat Tuhan atau dewanya patung, berarti mereka menyembah Tuhan yang mereka representasikan sebagai patung, gitu kan? Kalau tidak, jangan menyembah patungnya. Jadi bahkan ya kita tuh larangan itu bukan hanya untuk menyembah patung, tapi juga membuatnya nggak boleh, guys, gitu ya. Mereka nih bukan hanya menyembahnya, tapi juga membuatnya. Padahal itu dilarang dari kitab mereka. Itu sudah saya buatkan videonya sebelum ini, bisa tonton itu, guys, ya. Dalil di Mamat dan Quran yang melarang untuk membuat patung, apalagi menyembahnya, kan. Ya, Kristen itu melakukan seperti apa yang dibilang oleh Daniel. Oke ya, jadi saya Kristen tidak melakukan seperti yang dikatakan Daniel. Kristen tidak mementingkan perbuatan baik, ya, atau menghindari perbuatan jahat, ya, cukup iman saja. Padahal iman itu hanya kunci surga, tapi tidak menjamin untuk tidak masuk neraka. Juga tadi Kristen itu jangan menyembah patung, membuat patungnya juga patung Tuhan, gitu kan, dan lain sebagainya, guys. 7. Secara prinsip kelima-limanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Ya, tapi tidak ada kerjakan, makanya kan setuju doang gitu, tapi tidak dikerjakan. Jadi ya itulah. Sebenarnya nggak ada yang keliru apa yang disampaikan Daniel. Luisnya aja yang keliru, kan, sosokan meluruskan orang, padahal orang itu udah lurus gitu. Dia aja yang bengkok, gitu kan. Tetapi ada keberatan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sebaiknya kita bahas dari poin ketiga, tapi saya mau pembaliknya. Kita bahas dari poin kelima, yang mana Daniel Mananta mengatakan bahwa patung itu tidak boleh disembah, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Somad. Nah, ini letak masalahnya, yaitu yang pertama, Daniel sepertinya berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Oke ya? Karena dia mengatakan bagaimana patung itu tidak boleh disembah. Semua orang Kristen coba lihat dalam kitab Perjanjian Lama bagian ini dan ini. Kemudian kalian baru boleh komentar bahwa di situ dikatakan bahwa tidak boleh menyembah patung. Oke, dia mengatakan sampai di situ. Saya bukan hanya menyembah patung, tapi membuat patung Tuhan. Tuhan murka ketika ada orang buat patungnya. Itu poinnya. Luis nggak nangkap berarti. Dan memang patung sudah menyampaikan bukan hanya larangan menyembah patung, tapi juga buat patung loh, Luis. Itu poinnya. Jadi Luis sih ya nggak bisa nangkap, memahami orang yang orang sampaikan itu, guys. Itu kelemahan Luis yang sangat fatal di situ. Katakan bahwa benar apa yang disampaikan Daniel Mananta. Kenapa? Karena dalam Kristen pun tidak boleh yang namanya menyembah patung, dan semua orang Kristen itu tahu hal itu. Tidak boleh menyembah yang namanya patung. Ya, tapi kalian menyembah patung, itu masalahnya. Udah tahu tapi dikerjakan juga. Udah tahu nggak boleh tapi dikerjakan juga, gitu kan? Di situ masalahnya. Kami masih menganggap juga mereka kerjakan hal itu, masih juga menganggap nggak menyembah patung. Padahal mereka buat patung Tuhan mereka, guys, dan mereka pajang dan mereka melakukan ritual terhadapnya.
kayak cium lututnya yang saya sampaikan tadi, video apa foto-fotonya, cium lututnya dan segala macam, mereka makan mengarak itu. Jadi kan patung itu kan mereka jadikan ritual, bukan hanya sekedar pajangan, guys. Dan ingat, mereka juga berlutut loh. Mereka berlutut doa ke patung tersebut. Jadi mereka anggap seakan kan Tuhan mereka tuh ya patung itu. Patung itu adalah representasi Tuhan mereka, ya kan? Maka mereka menghadapnya ke depan patung itu, berdoa, ngepakkan tangan dan berlutut di depan patung, guys. Nah, dan melihat ke patung itu coba. Apa coba kalau itu bukan namanya merepresentasikan itu sebagai Tuhan mereka, patung itu, ya kan? Itu jelas ditulis tidak hanya Dan itu juga yang dilakukan oleh penyembah berhala. Penyembah berhala di zaman Nabi itu juga melakukan itu. Mereka berlutut, berdoa kepada patung-patung Tuhan mereka. Itu sama kepada patung-patung Tuhan dan dewa. Sama-sama berdoa dan berlutut ke situ coba. Nah, ini itulah suatu kesamaan yang tidak bisa Louis bantah gitu kan. yang lama dalam kitab Roma pun dikatakan bagaimana tidak boleh menyembah patung. Itu udah jelas. Tetapi kekeliruannya adalah dia mengaminkan apa yang dikatakan Abdul Somad dan dia berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Ini persoalan yang dimiliki oleh Daniel gitu. Anda Kristen lama, seharusnya Anda tahu bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Sama kayak gini, coba kita Anda buat patungnya patungnya Allah. Coba ada orang coba Anda bayangkan ya, dalam Islam ada seperti itu. Orang kita nih, saya buat patung Allah, lalu patung itu saya tempatkan di masjid. Lalu saya berdoa ke depan patung itu. Ya kan? Coba mereka doa gini kan. Tuhan Yesus, ya kan, berikan saya ini di depan patung itu. Apa coba namanya coba? Nah, coba analogikan, Anda bayangkan dengan umat Islam misalnya nih, buat patung Allah, letakkan di masjid. Lalu kita berdoa kepada patung itu. Ya Allah, berikan aku rezeki. Itu berarti kan menyembah patung itu, guys. Karena patungnya adalah yang kita tuhankan itu direpresentasikan di patung, gitu loh masalahnya. Nah, jadi sama dengan para penyembah berhala begitu. Mereka menganggap ada suatu Tuhan, lalu mereka nggak lihat Tuhan itu, lalu mereka representasikan jadi bentuk patung. Nah, sama sebenarnya, guys, gitu kan? Jadi istilah menuhankan patung itu adalah kenapa? Karena Anda membuat patung yang Anda tuhankan. Tuhan Anda, dewa Anda dijadikan patung. Itu masalahnya, guys. Kenapa disebutkan menuhankan patung? Karena hubungan dengan Tuhan. Berarti patung itu adalah patung Tuhan Anda, gitu loh. Suatu yang dibuat patungnya, ya, itu adalah gini loh. Kalau Anda membuat patung Tuhan, artinya Anda menyembah patung itu, karena itulah Tuhan Anda. Karena orang menyembah Tuhan, ya, dan mereka buat patungnya. Ya, berarti makanya enak ketika mereka tuh menyembah ke patung, karena patung, karena mereka anggap itu Tuhan mereka, ya mereka jadikan patung gitu. Mereka gampang sebagai patung, ya kan? Nah, sama kayak orang buat patung ini. Anda tahu nggak gini logikanya? Nih, misalnya kan ada yang gini logika sederhana ya. Anda tahu nggak kayak karakter-karakter kayak Dragon Ball, Power Ranger, segala macam itu kan? Itu kan tidak ada saya temukan di dunia nyata, ya kan? Karena itu adalah tokoh fiksi. Ya, bukan fiksi, fiktif ya, fiktif. Tokoh fiktif, beda sama fiksi ya. Fiksi itu sesuatu yang belum terjadi. Fiktif ya, fiktif, tokoh fiktif. Tokoh yang tidak ada di dunia nyata. Walaupun ada di dunia nyata itu bukan tokoh aslinya, tapi hanya orang-orang yang pakai kostum gitu. Nah, tapi karena Anda tidak bisa menggapainya, nggak bisa menggapai tokoh itu, menggapai atau menyentuh tokoh itu ya, yang kayak ada tokoh namanya Son Goku atau Vegeta di Dragon Ball. Gak bisa Anda sentuh, kan itu hanyalah dari awalnya dari komik dan dari anime, gak bisa Anda sentuh. Nah, makanya Anda membayangkan, Anda buatlah patung atau boneka atau figur dari benda tersebut, dari tokoh tersebut. Nah, lalu Anda main dengannya, Anda pajang, Anda melihat kan, oh ini jadi Anda merasa itu Son Goku, padahal itu cuman boneka. Nah, sama seperti itu. Jadi bedanya adalah, jadi ketika mereka membuat patung dari idol mereka gitu kan, itu sama dengan mereka mengidolakan patung tersebut.
Nah, ya kan, jadi buktinya apa? Mereka rawat patung itu, mereka jaga apa? Jadi sekarang itu representasi dari idol mereka gitu, ya kan? Jadi sama dengan orang-orang yang membuat Tuhannya dari dari patung. Itu mereka karena mereka tidak bisa menjamah Tuhannya, sama nggak bisa mereka orang-orang yang suka idol menjamah idol-idolnya, sama dengan orang yang tidak dapat menjamah dewa atau Tuhannya, mereka membuatkan patung itu agar mereka bisa menjamahnya, bisa ngomong dengannya. Jadi ada orang-orang yang ngomong pada boneka itu kan, atau mereka mainkan, sama dengan orang-orang yang bicara atau ngomong atau berdoa kepada patung-patung yang mereka tuhankan, guys, dari Tuhan mereka gitu kan. Lalu kenapa ada di gereja itu patung-patung? Pertanyaan gitu. Loh, di gereja kenapa ada patung? Oke, sekarang saya tanya, kenapa di rumah Anda ada foto Anda dan istri Anda? Kenapa? Pasti untuk mengingat, oh iya, saya sudah menikah. Bedanya, istri itu tidak kita tuhankan. Itu masalahnya. Paham ya? Makanya gini loh, ada orang-orang yang buat foto, ya kan? Foto. Bahkan dia cium, oh sayangku, cium potong itu misalnya kan. Nah, itu mereka merasa kalau itu foto itu adalah representasi dari pacar mereka atau istri mereka gitu, atau suami mereka atau anak mereka gitu kan. Nah, jadi masalahnya adalah ini patung Tuhan. Tuhan yang dijadikan patung. Kalau istri atau suami yang dijadikan foto itu bukan Tuhan, beda. Jadi nggak bisa samakan. Ini Tuhan loh, menyamakannya dengan dewa, paham ya? Dan ingat, ini bukan, jadi itu patung loh, bukan foto, beda. Itu patung, bukan foto. Jadi menyamakan, tulisnya absurd ya. Dia menyamakan patung dengan foto. Lalu dia menyamakan juga patung Tuhan dengan foto orang kita sayang. Itu dua hal berbeda. Yang satu Tuhan dan patung, yang satu orang yang kita sayang dan foto. Nggak nyambung, guys. Benar. Sama istri saya sekian tahun, dan kemudian inilah untuk mengingat ketika saya sudah pernah menikah, itu foto saya. Oke. Sekarang pertanyaan, kenapa ada lukisan Tuhan Yesus? Nah, foto itu kan sesuatu yang real, ya kan? Untuk mengingat istri kita, ya kan? Ini foto. Nah, ini patung, guys, patung, bukan foto. Ya, sekali lagi ini patung ya, bukan foto. Sedang perjamuan dengan para muridnya. Pasti Anda akan menjawab iya, untuk mengingatkan bagaimana yang namanya Yesus pernah ikut perjamuan. Ya, itu kan lukisan, Luis, bukan patung. Dia menyamakan antara foto, lukisan, patung. Itu kan beda. Foto adalah gambaran asli dari orangnya, berupa foto. Lukisan, gambaran berupa lukisan orangnya. Patung, gambaran orangnya berupa patung. Itu hal yang berbeda. Nggak ada yang sama dengan foto, antara foto, lukisan, dengan patung ya, Luis ya. Bersama dengan para muridnya, melalui lukisan itu kita ingat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada patung Yesus disalibkan? Apakah itu untuk disembah? Ya jelas enggak, untuk mengingatkan, oh ya ingat bahwa dulu Yesus pernah disalibkan di atas kayu salib, menderita, menebus dosa kita. Nah, untuk mengingatkan nggak perlu buat patung, ya. Kan ada buku teks, ya. Ya kita kan sudah ada, nanti kita baca kitab. Jadi baca kita kan, Yesus disalib, oh udah ingat Anda, gitu loh. Atau berupa teks kan bisa, teks Yesus disalib gitu kan. Kenapa harus patung gitu loh? Paham nggak logikanya? Kan ada larangan dia kita di Keluaran Imam Agung untuk membuat patung, ya itu masalahnya. Apalagi ini patung Tuhan, patung yang nggak boleh apapun itu, apalagi patung Tuhan, guys. itu sebenarnya hanya kebetulan itu bentuknya patung. Apa bedanya patung, lukisan, foto? Semuanya sama aja. Itu hanya semua sama. Patung, lukisan, foto, semua sama. Ya kitab tidak ada larangan buat lukisan foto, tapi ada larangan buat patung, wes, ya kan? Apalagi untuk nyembah patung. Sementara itu Tuhan yang saya sembah, paham ya? Jadi beda lah dengan istri kita, dengan Tuhan tuh beda. Jadi Luis ini foto, lukisan dengan apa tuh beda, patung itu, Luis, ya. Coba saya tanya, ada nggak orang-orang yang menyembah berhala dulu, mereka buat lukisan atau foto Tuhannya, ya kan?
Yang jadi gini loh, orang Kristen membuat patung Yesus dan menempatkannya di gereja, ya, itu juga mereka lakukan ritual terhadapnya, ya. Mereka cium lututnya patung itu, mereka sujud berlutut berdoa di depannya, bicara kepada patung itu, gitu loh guys. Sama dengan orang-orang dahulu juga begitu, orang-orang nyembah berhala juga begitu, mereka melakukan hal sama, mereka buat patung dewanya, mereka membuat ritual terhadap itu, bahkan juga berlutut dan doa kepada patung itu, sama guys, gitu. Karena jadi ini beda dengan foto dan lukisan, nggak nyambung gitu guys. Menyamakan antara patung dengan foto dan lukisan itu suatu hal yang nggak nyambung gitu kan. Bang, atau sesuatu untuk mengingat kita tentang momen itu. Itulah kenapa dalam Kristen itu. Ini kenapa kalau Anda baca kitab atau orang tua hadis itu, kenapa Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung, juga beberapa nabi lain itu menghancurkan patung-patung. Jadi mereka tidak menghancurkan foto atau lukisan, tidak. Yang menghancurkan apa? Patung guys. Karena patung itu memang dilarang dibuat. Ada patung, di dalam Katolik ada patung. Itu untuk mengingat akan momen itu. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen menyembah patung. Apa yang disampaikan Daniel ini terkesan bahwa dia menyetujui apa yang dibilang oleh Abdul Somad, bahwa Kristen itu menyembah patung dan menyembah patung itu salah. Jadi gini, kita pakai logika gini. Anda tahu nggak patung diorama? Contoh kayak di Museum Monumen Pancasila Sakti itu kan ada patung-patung penyiksaan jenderal di Luang Buaya, di rumah penyiksaan di Luang Buaya. Itu ada patung. Nah, tempat itu adalah monumen sejarah, bukan tempat ibadah, ya. Jadi ketika itu dikatakan untuk mengingat itu, oke. Ya, dan itu bukan tempat ibadah, gunanya adalah untuk mengingat sejarah, ingatkan sejarah, ya. Jadi tidak diletakkan di tempat ibadah, karena monumen Pancasila itu bukan tempat ibadah, tapi tempat bersejarah. Nah, makanya kalau untuk ingat sejarah itu harus ditempatkan di tempat bersejarah namanya, bukan tempat ibadah. Kalau Anda mau gini loh, kalau membuat sejarah, ya. Jangan tempatkan patung itu di tempat ibadah atau dibuat ritual begitu. Saya tanya dulu sekarang ya, ada nggak orang-orang yang di Monumen Pancasila Sakti itu yang melakukan ritual terhadap patung itu? Ada nggak? Kan nggak ada. Nggak ada orang-orang di Monumen Pancasila Sakti itu yang mencium patung itu, nggak ada. Mereka menganggap atau mereka bicara patung itu, ada nggak? Ya, ingat, umat Kristen itu berdoa kepada patung itu, berlutut doa kepada patung itu, ngomong dengan patung itu, mencium lutut patung itu. Jadi Anda lihat foto-fotonya kan di video, di konten saya yang pertama sebelum ini. Nah, ada nggak orang melakukan itu terhadap patung-patung dari momen bersejarah ketika para jenderal itu disiksa di Luang Buaya, di rumah penyiksaan Luang Buaya? Nggak ada nggak? Nggak ada. Patung situ itu memang murni untuk ingat sejarah bahwa dulu pernah terjadi penyiksaan itu, ya kan? Hanya sebagai mengingat itu, kita setuju. Tidak ada ritual mencium lutut dari patung-patung tersebut atau berkata, ya kan, jenderal Sutoyo, ya kan, bantu aku, kan nggak ada. Berdoa kepada patung itu kan tidak ada. Dan itu bukan tempat ibadah, tapi tempat bersejarah. Nah, beda dengan gereja, ya, atau bahkan patung-patung di rumah, ya kan? Tadi adalah patung tokoh sejarah. Sama ke istri Anda akan jadi sejarah kalau Anda ngomong masa lampau. Sejarah Anda dan istri Anda, ya kan? Itu beda sama Tuhan. Di konteks tempat bersejarah, ya, dengan yang bukan Tuhan, itu beda dengan konteks tempat ibadah dengan Tuhan, itu beda. Paham nggak? Ya. Makanya Islam tidak membuat patung, Tuhan tidak membuat. Karena masjid itu tempat ibadah dan bukan tempat bersejarah gitu loh. Paham ya logikanya? Jadi menyamakan antara gereja dan patung Yesus dengan tempat bersejarah seperti Monumen Pancasila Sakti dan patung-patung diorama penyiksaan PKI itu adalah hal yang absurd. Itu nggak sama loh, beda, ya kan? Jadi Luis harus paham ya. Kalau dia ngomong bahwa itu ingat sejarah, nah makanya
yang tepat tuh seperti diorama Monumen Prestasi Sakti, bukan patung Yesus di gereja, guys. Dan di situ ada roh jahatnya. Nah, kalau kita berpikir secara begitu, Daniel, ini penting untuk saya luruskan supaya orang tidak berpikir bahwa orang Kristen itu menyembah patung gitu loh. Jadi udah jelas ya sampai sini. Terus kemudian mungkin Anda ya orang udah jelas kalau memang orang Kristen itu nyembah patung. Sekali lagi Luis ya. Jadi kenapa kita katakan sekali lagi kenapa kita katakan orang Kristen nyembah patung? Pertama, mereka meletakkan patung itu di tempat ibadah atau mereka jadikan ritual ibadah. Itu jelas ya. Jadi kita perlu bedakan dengan sekali lagi dengan patung, contohnya adalah patung diorama tadi lah. Kan sama-sama tuh niat sejarah. Oke, kita setuju niat sejarah, oke. Tapi kalau kelihatan dia nyembah patung, kita tidak setuju. Kenapa? Karena perbedaannya adalah diorama penyiksaan jenderal di Monumen Prestasi Sakti itu mereka tidak apa-apain patungnya. Mereka tidak cium patungnya, mereka tidak berdoa kepada patung itu. Mereka tidak tempatkan patung itu di rumah ibadah gitu kan. Ya patung itu di situ aja tempat bersejarah. Tapi kan mereka tempatkan patung itu di Kristen tempat ibadah. Mereka berdoa pada patung itu. Mereka melakukan ritual pada patung itu kan. Ya kan? Itu beda, guys, gitu. Jadi terlihat mana yang betul-betul hanya menjadikan itu sebagai ingat sejarah, yaitu Monumen Prestasi Sakti, dan mana menjadikan itu bukan hanya ingat sejarah, tapi juga sesuatu yang mereka jadikan ritual untuk menyembahnya, guys. Gitu. Ngomong dengannya, berdoa, Tuhan Yesus berikanlah aku ini itu, dengan memandang ke patung itu dan membayangkan kalau seandainya itulah Tuhannya gitu kan. Jadi ketika Anda melihat patung itu, Anda kan mengingat Tuhan Anda berarti kan, menganggap saya kan itulah Tuhan Anda gitu, yang lagi salib di patung itu, guys. Jadi beda dengan patung Yesus salib itu beda dengan patung-patung lain, beda, guys. Bahkan di kita tuh jangan lagi untuk menyembah patung, membuatnya saja nggak boleh. Jangan lagi membuat patung Tuhan. Buat patung yang menyimpan apapun aja di bumi ya bukan itu juga nggak boleh, guys. Katakan loh, tapi kan memang dikatakan situ tidak boleh membuat patung, iya kan? Bahkan dalam hukum Taurat dikatakan jangan membuat bagimu patung. Tapi kamu nggak boleh lupa, yang dilarang bukan buat patung. Yang dilarang adalah apa? Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Bukan gitu bunyinya, Luis. Itu ada dua ayat berbeda, ya. Jangan buat bagimu patung, ya, dan jangan membuat patung untuk disembah. Jadi ada dua larangan di situ. Jangan ditempel, jangan digabung. Itu dua hal yang berbeda, dua ayat yang berbeda, Luis. Ya. Katanya kalau ada kalimat jangan buat bagi patung, lalu kata dia adalah jangan itu bukan jangan buat patung loh. Bunyinya aja adalah janganlah membuat bagimu patung. Kok dikatakan bukan jangan buat patung? Gimana sih Luis nih? Bacalah bebek yang saya sampaikan tadi ya, itu ada di Mamat dan Keluaran. Anda bisa tonton di video sebelum ini ya, bahwa larangannya itu adalah dua. Pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai, tadi Luis kurang lengkap kan, saya lengkapkan dengan yang menyerupai apapun yang ada langit di atas, di bawah maupun di bawah air, di bawah bumi gitu, guys. Nah, itu larangan pertama. Baru larangan kedua adalah jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi ada dua larangan di situ ya. Membuat larangan pertama, menyembah larangan kedua, guys. Itu yang penting. Patung boleh ada, tetapi untuk disembah nggak boleh. HP boleh ada, tapi HP ini kalau kita sembah itu jadi berhala juga gitu. Yang nggak boleh. Apa hubungan HP dengan patung? Dalam kitab itu hanya ada larangan janganlah membuat bagimu patung. Nggak ada larangan janganlah membuatmu HP. Kok Luisnya menyamakan dengan HP? Buat patung nggak boleh, ya. Buat HP boleh. Jangan samakan itu. Yang dilarang di akhir itu larangan jangan buat patung, bukan jangan buat HP. Jadi Luisnya jangan halu ya. Adalah untuk disembah. Loh, kok bisa? Buktinya apa? Emang Tuhan izinkan kita buat patung? Kamu sendiri mengatakan bahwa ada kerubim. Kerub di dalam tabernakal, iya kan? Tabut perjanjian yang diangkat-angkat orang Israel, itu di situ kan ada dua patung malaikat. Benar kan? Dua patung malaikat ini namanya siapa? Kerubim. Kerub. Nah, mereka menjaga apa? Membentengi kekudusan Allah dengan manusia yang berdosa. Sama ketika Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden, ditaruh di situ kerub.
Dan itu berbentuk patung ketika ada di tabernakel. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan untuk membuat patung. Yang tidak boleh itu ketika patung itu pada akhirnya disembah, begitu. Jadi yang tidak pahami Luis ya, sesuatu itu kalau ada larangannya, ya, kalau ada orang yang membuat itu, ya kan, artinya apa? Artinya dia melanggar larangan, aturan, paham nggak logikanya? Jadi bukan berarti gini, jadi kayak gini ya. Misal ada larangan nih, lalu kan harusnya kan yang melakukan sesuatu yang dilarang itu berarti kan salah namanya. Tapi lucunya gini, jadi dia tuh Luisnya adalah memakai logika kalau orang melakukan itu berarti benar gitu kan? Enggak, bukan itu patokannya, bukan setiap apa orang lakukan itu benar. Tapi kalau ada larangan, orang melakukan sesuatu yang dilarang itu berarti nggak benar orang itu, paham ya? Misal ada yang membuat kerubin itu berarti nggak benar, karena larangannya ada. Cuman jangan lupa ya, yang membuat, kalau kita baca kitab itu yang membuat kerub ini adalah Salomo sendiri. Coba anda baca kitab ya, di Tawarik kalau saya nggak salah tuh guys, di 2 Tawarik itu yang membuat kerub ini adalah Salomo sendiri gitu. Dan kalau kita tahu ya, kerub ini apa sih? Kerub ini adalah makhluk surgawi ya, yang menjaga Firdaus. Kalau kita baca kitab ya, makhluk surgawi yang menjaga Firdaus, yang intinya adalah lebih tinggi daripada malaikat. Jadi kalau Islam itu sebutnya sebagai aras. Aras adalah sesuatu yang dijunjung oleh para malaikat, sehingga sananya Tuhan. Ya, jadi yang penting ini bukan Tuhan gitu guys. Jadi kerub ini bukan Tuhan. Masalahnya mereka membuat patung Tuhan. Membuat patungnya nggak boleh, apalagi patung Tuhan. Jadi menyamakan antara patung Tuhan Yesus dengan patung kerub ini adalah suatu hal yang tidak sama. Jadi kenapa disamakan? Dan menyamakan bahwa apa yang mereka kerjakan yang benar, padahal ada ayat yang melarang itu jelas juga sesuatu yang salah gitu. Larangan tetap larangan ya. Meskipun ada orang yang membuat mengerjakan melanggar perintah larangan itu, bukan berarti itu benar. Harusnya itu salah gitu logikanya kan. Jadi Luis nih guys, apa ya? Kayak gini lah misalnya, ada larangan ya, bisa gini, di sekolah Anda ada larangan jangan merokok. Ada larangannya. Jangan beli rokok, jangan merokok. Tiba-tiba ada orang yang beli dan merokok misalnya. Apa orang itu benar? Ya salah. Dan mengatakan itu guru tuh dia merokok. Itu merokok. Sekarang itu benar, tidak. Kalau ada larangan jam merokok, kalau orang merokok ya salah orang itu. Maksud ini ada larangan yang bawa patung, orang tua patung berarti orang itu salah. Gitu aja logikanya guys. Jadi jangan yang nomor satu adalah aturannya, bukan orangnya. Makanya biasanya logikanya aneh. Membenarkan orangnya, tapi dia lupa kalau itu bertentangan dengan aturan gitu, ya kan? Menjaga apa? Membentengi kekudusan Allah dengan manusia yang berdosa. Sama ketika misalnya kayak ada orang kan nah jangan jangan ke diskotik ya. Lalu dia melihat kan apa yang salah dengan diskotik? Itu orang ke diskotik apa-apa tuh. Nah, ini sama ya begitu. Dia melihat dari pelakon orang gitu kan, untuk membenarkan sesuatu dia melihat pelakon orang. Oh boleh kok bikin patung, ini buktinya bikin keruk. Nggak bisa begitu Luis ya, suatu dilarang itu nggak boleh dilakukan. Berarti kalau ada melakukan berarti orang itu posisinya adalah posisi yang salah guys. Taman Eden, manusia diusir dari Taman Eden, ditaruh di situ kerub, dan itu berbentuk patung ketika ada di tabernakel. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan untuk membuat patung. Yang tidak boleh itu ketika patung itu pada akhirnya disembah. Tuhan tidak izinkan membuat patung. Baca baik di ayat Imamat dan Keluaran. Jangan membuat lagi patung. Itu satu kalimat utuh ya. Ya, satu ayat utuh dan satu kalimat utuh. Jangan dicampur-campur Luis, ya kan? Dan kalau yang di Taman Eden itu yang buat patung tuh kan bukan kita, tapi Tuhan kan. Nah, jadi jangan samakan pekerjaan Tuhan dengan kita. Jangan guys, lagi jangan, ya kan? Anda menghukum manusia dengan Tuhan menghukum manusia kan beda. Kita nggak boleh hukum manusia kan? Yang boleh hukum manusia siapa? Tuhan. Jadi apa yang Tuhan boleh buat, jangan Anda samakan dengan Anda boleh buat juga. Itu maksudnya. Tuhan boleh buat patung, ya.
Lalu ada juga pengen buat patung itu, gimana bisa coba? Ini Luis nih nggak paham ya. Jadi jangan samakanlah Anda dengan Nabi, dengan Tuhan. Yang buat patung kerub itu kan Salomo sendiri gitu. Anda siapa gitu? Nah, ini dia adalah jangan samakan diri Anda dengan Tuhan dan Nabi. Dan ingat ya, kalau Tuhan wajar, tapi kalau Nabi kita nggak tahu alasannya kenapa Salomo membuat itu. Mungkin kita Tuhan gitu kan. Dan jadi ada larangan. Jadi gini guys ya, ada larangan pada orang, ada perintah. Contoh misalnya gini ya. Saya kasih loginya nih. Misal di perusahaan misalnya, kita dilarang ya untuk membuat kayak membuat perjanjian dengan tamu. Larang kita. Karena tugas itu bukan itu. Tugas itu hanya melayani tamu, menawarkan makan minuman, tapi untuk tugas kayak buat perjanjian sama tamu. Misalnya tamu ini ada mau pakai restoran kita untuk acara apa. Nah, itu kan kita dilarang. Jangan buat perjanjian dengan orang itu, dengan tamu, karena itu bukan tugas kamu gitu kan. Itu tugasnya dari manajer kamu gitu. Nah, jadi itu guys logikanya. Jadi jangan samakan kita dengan manajer, jangan samakan kita dengan Tuhan, dengan Nabi, beda gitu. Nah, jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada Salomo tentu beda dengan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Karena mereka Nabi, Salomo Nabi gitu. Dan apa yang Tuhan larang pada Salomo itu beda, tentu nggak bisa disamakan 100% dengan apa yang kita bilang kepada kita tuh guys. Gitu. Ini sama seperti kita tadi ya. Kita dilarang untuk contoh, kita juga dilarang untuk misalnya apa lagi yang gampang ya. Nah kayak di tempat kerja saya itu ya, kita melarang untuk anak-anak training itu misalnya kayak melakukan kerja berat yang bisa mampu mereka kerjakan. Contoh kayak cleaning meja, angkat kursi, nah, itu kita kerjakan. Justru kita pintahkan diri kita untuk melakukan itu atau teman kita. Misalnya ada teman kita dengan anak training, teman kita senior, woi, tolong bantu aku itu geser angkat meja tuh kemari atau geser kursi itu Tapi kita larang itu kepada anak training, kalian jangan angkat meja kursi ya, itu biar abang itu angkat meja kursi, kan cukup lipat kain aja gitu misalnya. Nah, ini seperti itu logikanya ya sih ada, jadi jangan samakan semuanya kan. Jadi tiap orang tuh beda-beda tugasnya dan beda-beda larangannya. Nah, ada juga yang berlaku universal ada, tapi ingat ya sekali lagi ada juga yang berlaku universal, juga yang berlaku hanya untuk tertentu saja, seperti cuma berlaku pada nabi atau berlaku pada malaikat saja atau berlaku pada Tuhan saja guys. Wah begitu loh Daniel. Nah jadi dari dua ini jelas apa yang menjadi pemikiran Anda tentang Kristen keliru. Makanya belajar baik-baik dulu tentang Kristen, kemudian berikan pendapat. Jangan sampai memberikan pendapat ternyata keliru. Dan yang lebih fatalnya yang saya benar-benar harus, jadi dari menantang katanya nggak belajar Kristen yang baik gitu. Luis. Dan Mananta tuh justru dia belajar yang baik, maka dia bisa berkata seperti itu. Dia tahu gitu, tahu bahwa dia hal seperti yang disampaikan tadi lah, tahu betul dia. Makanya dia pakai dalil untuk menerangkan itu bahwa yang lakukan ini salah loh, ya, salah. Tuhan marah ketika membuat patung. Tadi sampaikan dalil kan, dan dia pakai dalil itu bukan sembarangan guys. Di Luis ini gitu kan. luruskan dari cara berpikirnya Daniel ini adalah dia mengiyakan, mengaminkan dan setuju dengan statement Abdul Somad, yang mana Abdul Somad sendiri sebenarnya dia kan sedang menghina ajaran dari Kristen. Konteksnya pada waktu itu Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di dalam salib patung Yesus. Itu bukan kaitannya karena di dalam patung itu ada roh jahat, bukan, kaitannya bukan itu. Tetapi bagaimana dia mengatakan bahwa jemaat hati-hati karena orang Kristen mengkristenisasi dari patung dan salib yang ada. Gini ya. Istilah dari Mananta itulah roh jahat. Bukan roh jahat sih. Unclean spirit itulah roh yang kotor. Kotor guys, bukan jahat ya. Unclean. Ya, bukan evil spirit. Makanya
saya nggak tahu nih apa kalau di sini nggak paham bahasa Inggris atau gimana ya. Ingat ya, dari mantra bukan ngomong kata evil spirit, tapi unclean spirit. Jadi roh yang kotor gitu. Nah, ini tidak ada situ segmen dari mana itu yang jahat tuh nggak ada, roh jahat nggak ada. Tapi unclean spirit, roh yang kotor. Nah, roh yang kotor dan kepercayaan Islam itu adalah ya jin dan manusia kafir. Dalam artian mereka tidak suci, paham ya? Karena tidak percaya Islam gitu. Itu ada banget ya. Masa kita percaya bahwa semuanya suci? Kan tidak. Suci kan bersih. Suatu hal yang benar gitu. Suci itu kan benar gitu kan. Jadi kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam ya, kita meyakini yang suci itu hanya orang Islam, yang bersih gitu kan. Dan itu nggak bersih. Nah, orang agama juga boleh memberikan di situ. Kalau umat Kristiani ya boleh mengatakan bahwa hanya mereka yang suci, yang tidak suci nggak masalah di situ, ya kan? Nah, itu bukan bagian dari bukanlah menghina guys namanya, tapi itu namanya adalah prinsip dan adalah kepercayaan iman yang dipegang teguh, ya. Kalau itulah kita beragama, bukan mengatakan bahwa semua agama sama. Kalau semua agama itu sama, ngapain Anda beragama satu aja? Anda harusnya bebas dong. Hari Minggu ada ke gereja, biasa ada ke masjid, kan gitu harusnya. Tapi kan tidak, kita harus punya prinsip dan beragama guys. Dan harus ada kita pemisahan, ya, kita berbeda tapi kita satu. Jadi pemisahan itu adalah dalam hal agama saja, yang lain kita tetap satu gitu. Di tempat-tempat atau di rumah sakit gitu loh. Nah, Anda harus lihat konteks itu. Kalau Daniel mengiyakan dan mengamini dan setuju dengan Abdul Somad, berarti Anda setuju bahwa di dalam simbol salib itu sebenarnya ada kafir. Yang dikatakan kafir tentunya orang-orang yang di luar Islam. Dan kita sebagai orang Kristen dikatakan kafir. Dan bahkan jinnya ada menurut. Ya, jadi kan benar kalian kafir, Luis. Ini gini, jadi Luis bukan kafir. Oh, berarti Muslim dong. Guys, ada dua kata, kafir dan bukan kafir. Kafir adalah orang di luar Islam. Bukan kafir adalah orang Islam. Sekarang Luis ini orang Islam apa bukan? Kalau orang Islam bukan kafir berarti. Kalau bukan Islam ya berarti kafir. Masa itu dia nggak paham deh guys. Dia nggak pengen disebut kafir tapi dia non Muslim. Kalau Anda tidak mau disebut kafir ya masuk Islam, baru ada disebut bukan kafir. Luis ini aneh guys. Sama kayak kita dikatakan domba tersesat. Ya begitulah adanya kalimat mereka mengatakan kita domba tersesat. Ya kita nggak boleh marah kita kan. Lah lalu kita mengatakan kita bukan domba tersesat. Itu keyakinan Luis, gimana kita mau bantah? Keyakinan dia begitu, ya itu hak dia. Karena apa malah panas itu kan? Kita biasa guys, nggak kayak Luis yang panas dikatakan kafir gitu kan. Kita dikatakan domba tersesat kita nggak panas, kita biasa aja karena memang kita menghargai percaya mereka. Mereka menganggapnya begitu ya sudah, itu kepercayaan mereka, kita hargai, kita hormati. Tapi dia tidak menghormati kepercayaan kita guys. Mereka disebut kafir, mereka nggak mau gitu. Gimana coba ya kan? Kalau nggak mau disebut kafir masuk Islam malah baru ada disebut bukan kafir lagi gitu kan. Luis iya, kalau kamu lihat sendiri dalam videonya saya nggak akan tampilkan karena selalu copyright, jadi saya nggak akan tampilkan. Silakan teman-teman cek sendiri, ambil sendiri di YouTube dan lain-lain, dimana Abdul Somad mengatakan dalam patung salib itu salibkan begini, kemudian bilang haleluya, haleluya, dipanggil-panggil pakai haleluya. Apakah itu konteksnya mengatakan bahwa di dalam salib ada roh jahat? Enggak, itu konteksnya dia sedang menghina Kristus yang di kayu salib dengan mengatakan haleluya, haleluya, memanggil orang untuk murtad. Bukan, ya itu bukan menghina. Kenapa? Gini, jin kafir, ya itu. Jadi dalam nanti itu bukan tentang ngomong tentang roh jahat, tapi roh yang tidak suci, roh yang kotor gitu guys. Nah, ini konteks Ustaz Somad bilang begitu adalah gini. Anda tahu ya, setan atau iblis itu berusaha untuk kelihatan dia tuh baik, ya. Jadi dia tuh akan membujuk kita. Tentu dia membujuk dengan cara yang manis, mulut manisnya setan itu. Mungkin dia kan dia coba Anda bayangkan ya, ada bisikan di hati Anda. Gak apa-apa, mabuk, gak apa-apa.
kan yang penting enak gitu, ya kan? Yang penting kamu kan tidak, kan kamu mabuk kan, yang penting kamu tidak mukul orang, tidak bunuh orang. Itu kan manisnya setan. Padahal faktanya nggak begitu. Ketika Anda mabuk, Anda hilang kesadaran. Anda bisa bunuh orang, bisa pukul orang, bisa melakukan salah hal gitu. Jadi setan atau jin kafir ya, itu akan membuat sesuatu tuh seakan-akan benar gitu, pan salah, ya kan? Sama contoh kayak patung berhala, ya kan biasa itu patung berhala misalnya, ayo sembah aku gitu-gitu kan, dan apa? Jadi dia tuh mensugesti kita untuk nyembah patung-patung itu gitu, untuk membuat patung. Ini orang-orang dahulu tuh ya membuat patung itu karena mereka dapat sugesti. Kalau kita harus buat patung nih, nah, karena dari mana mereka dapat ide gitu kan? Jadi setan itu akan selalu berusaha kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, kayak buat patung, nyembah patung gitu kan? Nah, jadi ya setan akan menuju kita ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang salah atau hal-hal yang salah gitu. Makanya kita kenapa bisa terjerumus ke maksiat? Kita melakukan zina, merampok, mencuri, korupsi segala macam, bahkan kita menyembah sesuatu yang bukan harus kita sembah. Itu karena ada setan yang mengajak kita, ya. Nah, dan kepercayaan Islam itu salah, agama Kristen gitu loh. Jadi kita bicara konteks Islam, nggak bisa dikatakan dengan konteks Kristen karena itu konteksnya dalam Islam. Kalau anda misalnya dalam konteks Anda, silakan kepercayaan Anda gitu kan, bahwa agama lain itu sesat, silakan gitu. Nah, konteks tadi kan adalah meyakini bahwa agama Kristen sesat dari kacamata Islam, ya paham ya? Jadi sah-sah saja itu keinginan beragama, nggak ada di situ konteks menghina, nggak ada guys. Ya, karena itu kira-kira masing-masing agama. Islam meyakini seperti itu ya sudah. Ketika Anda juga meyakini bahwa Islam itu adalah domba yang sesat, silakan. Itu adalah dalil Anda. Kita punya dalil, Anda punya dalil, ya sudah. Ya, jalankan dalil masing-masing. Jangan saling mengganggu, itu intinya guys. Ya kan, logikanya begitu. Jadi konteks ini Anda harus mengerti. Kalau Abdul Somad hanya berbicara mengenai, oh iya patung tuh nggak boleh sembah, dan ketika disembah di situ ada roh jahat dan lainnya, oke, nggak masalah. Tapi konteks yang berbeda. Bahkan dikatakan orang yang sudah mati pun dia akan dikristenisasi, karena di situ di dalam ambulans ada plus atau salib, dan itu nanti pulang langsung pilok. Nah, konteks ini, apakah kamu mengiyakan dan menyetujui statement dan... Jadi masalah lambang salib ya, ingat ya, itu simbol, ya, simbol, suatu yang sakral. Simbol itu suatu hal yang, Anda bayangkan ya, ada simbol partai, simbol agama, simbol organisasi. Simbol itulah dalam Islam ada hukumnya namanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Kami nggak boleh mencampur aduk agama. Maka bagi kami salib itu suatu yang terlarang. Nah, kalau kalian anggap mungkin kayak kami, dalam kami itu ada apa namanya simbol bulan sabit, bagi bulan bintang bagi kalian, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Karena kepercayaan kalian itu tidak ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu bukan. Nah, mungkin bagi kalian semua agama sama, tapi kalian beda. Kami ada aturan agamamu. Kami ada aturan tidak boleh mencampurkan agama. Kalau boleh mencampurkan agama, silakan, itu punya Anda gitu loh. Nah, makanya kami tuh nggak boleh ada patung ada logo salib juga nggak boleh gitu, karena kami melarang hal seperti itu gitu. Nah, jadi gini loh guys ya, contoh kayak ya intinya adalah sesuatu itu ya hendaknya dibuat pada tempatnya. Sesuatu yang dilarang ya Anda harus hindari, yang dilarang ya apa-apa buat. Contoh gini, misal kita lihat perbedaan antara rumah sakit Islam dan Kristen, ya. Rumah sakit Kristen itu kan ada, misalnya nggak semua mungkin ya, ada beberapa itu yang ada patung Yesusnya misalnya, atau nggak logo salib gitu, atau apapun simbol Kristen lah gitu kan. Nah, umat Islam kan nggak boleh ada begituan, ya kan, nggak boleh. Tapi mereka buat juga, padahal konsumennya umat Islam misalnya di rumah sakit misalnya gitu kan. Nah, tapi sebaliknya, jangan samakan dengan di rumah sakit Islam itu ada lafaz Quran misalnya kan. Lalu pada situ ada pasien Kristen, itu beda konteksnya. Umat Kristiani itu tidak masalah dengan hal itu kan. Tidak ada dalil yang melarang kalian untuk
untuk apapun lah itu terhadap simbol-simbol Islam kan nggak ada larangan, tapi kami ada larangan untuk tidak apa namanya, tidak memakai atau ya itu adalah ya memakai simbol-simbol selain Islam nggak boleh kami gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kami nggak boleh, kalian boleh, makanya samakan sekali lagi. Ya, tapi mereka terlalu dangkal pemikiran guys. Mereka menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Di situ lah letak sama pikirnya. Ya, udah somat. Iya, nggak mungkin lah. Kalau kamu Kristen sejati, jelas kamu akan tahu bahwa salib, simbol salib, patung Yesus itu mengingatkan tentang momen di mana Yesus salibkan menebus dosa kita. Bukan untuk disembah, bukan untuk kita. Guys, kalau niat sejarah itu bukan dengan membuat patung Tuhan ya. Buat tuh patung kayak diorama G30S. Ya kan tidak ada menyembah patung itu kan? Ya, tidak ada mencium patung itu. Nggak ada yang berdoa kepada patung itu baru nggak sembah namanya. Tapi membuat patung Tuhan, berdoa kepada patung Tuhan itu, ya mencium lututnya itu menyembah namanya. Masa sih nggak bisa bedakan patung sejarah sama patung Tuhan tuh Pak ya kan? Percaya pada patung-patung itu gitu. Jadi sampai di sini pun kita harus paham hal ini, Daniel. Saya tahu sebenarnya persoalan mendasar dari Daniel Mananta ini adalah ingin mencari jalan tengah supaya ada pendamaian antara agama Kristen dan Islam. Itulah cara bertetangga yang baik. Bagaimana mencampurkan ajaran Kristen dan juga ajaran Islam sehingga boleh berjalan bersama-sama. Bukan mencampurkan, ini sangat tepat. Mencari kesamaan. Udah pagi guys. Mencari kesamaan. Jadi kita tuh kalau untuk menyatukan itu harus mencari persamaan. Apa persamaan Islam dan Kristen gitu. Jadi perbedaan boleh ada, tapi kita harus kesampingan perbedaan itu. Kita cari persamaan. Kita menutup mata ada perbedaan, tapi jangan mengedepankan perbedaan, tapi mencari persamaan. Itu yang disampaikan oleh Mananta gitu kan. Dia tuh mencari persamaan, bukan mengedepankan perbedaan. Tapi dia tidak menutup mata ada perbedaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mananta. Jadi saya nggak ngerti antara mengedepankan persamaan dengan mencampur agama, dia nggak ngerti tulisan itu gitu kan. Ini adalah cara bertetangga yang sangat-sangat keliru. Karena ini namanya pluralisme atau kejadiannya nanti sinkritisme. Beda. Yang dilakukan dari Mananta bukan pluralisme, bukan. Pluralisme itu meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, tidak. Dari Mananta tidak seperti itu. Ya. Dia meyakini bahwa ada persamaan antara gini loh, sebenarnya gini loh, kalau kita lihat ya, sebenarnya keyakinan dari Mananta ini sudah keluar dari keyakinan dogmanya gereja dan pendeta. Karena tadi ya, dia tadi kita mengetahui bahwa dia ketika menyampaikan dalil itu, dia mengatakan bahwa yang kalian lakukan itu, teman-teman Kristen itu tidak sesuai dengan Alkitab kalian gitu loh maksudnya, ngerti ya? Jadi dia tuh sebenarnya sedang menyampaikan punya pemahaman bahwa apa yang dibaca dari Alkitab itu beda dengan yang dilakukan oleh teman-teman Kristiani. Apalagi karena yang mereka lakukan itu adalah ajaran para pendeta atau gerejanya gitu kan. Ini dari mana itu adalah seseorang yang tidak meyakini dogma ajaran gereja dan pendeta, tapi dia meyakini Alkitab. Itu dua hal berbeda. Dia melihat apa yang sampai dia kita tuh sama dengan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Jadi Ustaz Abu Somad dan ulama-ulama Islam itu lebih alkitabiah dibandingkan dari pendetanya sendiri gitu. Nah itu disampaikan Daniel. Makanya dia katakan kan, teman-teman Kristen ya baca ini. Ada nggak sebenarnya gini, teman-teman Kristen dengarlah pendeta ini, dengarlah ini kan tidak. Dia justru baca dalilnya. Itu artinya dalil yang mengatakan bahwa yang kalian pelajari selama ini salah dari pendeta dan gereja, ya mereka tidak mengajarkan sesuai dengan dalil, makanya baca dalil ini. Itu yang dimaksud dengan Mananta, paham ya? Dia tidak mencampur dengan agama, nggak ada. Dia pengen mengatakan bahwa yang ditulis dari kitab itu beda dengan dogma yang diajarkan itu guys, kepada teman-teman kita Kristiani. Gabungkan dua agama menjadi ajaran yang baru. Kita sudah tahu sangat pasti bahwa Islam dan Kristen itu berbeda. Salah satu contoh, poin ketiga yang berbeda tapi juga banyak persamaan. Sama-sama percaya pada Yesus, cuma yang satu sebagai Tuhan, satu sebagai Nabi. Yang mereka juga meyakini juga sebagai Nabi.
Jadi mereka meyakini Nabi Yesus sebagai nabi, seperti kita meyakini Yesus sebagai nabi, tapi juga mereka meyakini sebagai Tuhan, guys. Nah, banyak persamaan antara Islam dan Kristen itu. Jadi ada persamaan dan perbedaan gitu intinya kan. Daniel itu adalah ajaran Kristen yang mana orang diselamatkan karena kasih karunia, karena kasih Allah, karena anugerah, sehingga kita bisa masuk surga. Tapi sama Islam juga begitu, kita sebutnya sebagai rahmat, tapi itu saja nggak cukup. Ya, itu hanya kunci surga, tapi tidak melepaskan kita dari neraka. Paham ya? Sama kayak kunci Indonesia adalah KTP. Cuma KTP doang kunci Indonesia, tapi tidak menjamin kita tidak masuk penjara, guys. Islam tentu berbeda. Kita sudah pernah bahas sebelumnya bagaimana ajaran Islam itu orang diselamatkan bukan karena itu, tetapi orang diselamatkan karena melakukan amal. Orang diselamatkan karena dia berbuat baik. Berarti nggak ngerti terus kan? Dia menantah ya meyakini hal yang sama dengan Islam, kan itu dikatakan dia. Islam meyakini namanya rahmat, di Kristen meyakini namanya karunia. Sama. Bedanya ya, Islam meyakini bukan hanya rahmat saja. Ya ingat ya, bukan hanya rahmat saja. Bukan rahmat itu nggak penting. Rahmat itu yang paling penting, karena itulah kunci surga. Tapi yang nggak kalah penting juga yaitu agar selamat dari neraka. Ya, bukan hanya pegang kunci surga, tapi juga selamat dari neraka. Sama kan logikanya kayak KTP itu kan bukan ada tuh jaminan untuk selamat di penjara, enggak. Ada hanya boleh tinggal di Indonesia selama yang Anda mau ya, tapi tidak menjamin Anda untuk lepas dari penjara. Jadi KTP itu nggak bisa Anda pakai untuk tembus. Misal Anda lagi dilaporkan nih, Luis, misalnya korupsi misalnya, dilaporkan, lalu tinggal bawa KTP. Oh, saya harus bawa KTP dong, selamat. Nggak gitu. KTP itu hanya buat Anda tuh tinggal di Indonesia yang bebas ya, tanpa takut dideportasi, guys. Sama. Rahmat atau karunia itu hanya membuat Anda tuh tinggal di neraka yang bebas tanpa takut deportasi. Tapi nggak, sebelumnya Anda akan masuk neraka dulu. Sama kayak Anda masuk surga masuk penjara dulu kalau Anda berbuat kesalahan, guys, di dunia. Bahkan amalnya nanti ditimbang, yang lebih berat mana. Kalau yang lebih berat itu dosanya, maka dia akan melewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, nanti bisa nggak lewatin jembatan itu. Tapi kalau yang berat itu kebaikan, maka dia akan masuk surga. Itu ajaran Islam yang jelas-jelas itu berbeda. Dalam Kristen kenapa kasih karunia? Sama, Kristen juga begitu ya. Bukan Kristen ya, sebutnya Alkitab. Alkitab sama dengan Islam. Jadi kemarin tentang ayat yang Luis tuh nggak paham. Saya sudah sampaikan di sebelumnya ya, di video itu. Dia nggak tahu kalau yang kisah Lazarus ya. Lazarus itu dengan orang kaya. Orang kaya itu berasal dari jurang neraka. Lazarus di atas surga. Nah itu memang nggak ada jembatan. Aduh, ada jembatan antara surga sama dasar neraka itu nggak ada. Tapi karena jembatan itu bukan antara tempat yang sama tinggi. Artinya antara surga dengan Padang Mahsyar itu adalah jembatan, guys. Nah, jadi kenapa mereka tuh nggak bisa ke sana, ke surga dari jurang neraka, karena mereka tempatnya di bawah, dan juga di surga tempat di atas. Jadi nggak bisa dari atas ke bawah, karena jembatannya nggak ada. Jembatan itu hanya adanya di atas gitu. Makanya suatu yang jatuh ke bawah jurang nggak bisa naik lagi, karena jembatannya nggak ada untuk hubungan itu, karena jembatan di atas gitu kan, tempat mereka jatuh tadi, guys. Nah, gitu logikanya. Jadi sama antara Alkitab gitu ya dengan Islam banyak sama. Yang sama itu bukan dengan Alkitabnya, tapi dengan ajaran dari gerejanya, guys, dan pendetanya. Itu ada anugerah, itu ada karena manusia semua naturnya berdosa. Semua manusia dunia ini berdosa. Saya berdosa, semua orang berdosa, sehingga guys, Nabi Muhammad itu tidak berdosa loh. Ingat ya, Nabi Muhammad itu tidak berdosa. Dan ingat ya, coba Anda bayangkan ya, Anda mengatakan semua orang berdosa. Bunda Maria bagaimana? Anda coba baca kisah sejarah Bunda Maria. Anda carilah gimana letak dosa Bunda Maria. Coba saya challenge Anda ya. Coba sebutkan satu saja dosa Bunda Maria. Coba Anda cari satu saja dosa Bunda Maria. Anda baca kitab, Anda cari satu saja dosa Bunda Maria. Anda pengen mengatakan bahwa wanita suci begitu punya dosa? Saya tidak temukan, guys, ada dosa Bunda Maria. Atau anak kecil. Coba, anak kecil yang berbuat apa dosa mereka, coba. Jadi nggak semua manusia berdosa. Ya, orang-orang kayak Nabi Muhammad, Bunda Maria, anak yang kecil yang belum ngerti apa tuh nggak ada dosa, guys. Gitu. Jadi kalau gitu
ada aneh loh guys, ada orang meyakini Nabi Muhammad, Bunda Maria anak kecil itu berdosa. Ini aneh gitu. Nabi Muhammad yang mulia, Bunda Maria yang suci, anak-anak kecil yang nggak tahu apa dikatakan punya apa berdosa, gimana bisa coba? Jadi ini sekali lagi nggak benar ya, dia mengatakan bahwa semua manusia berdosa itu nggak benar. Karena kalau gitu ada tiga dong. Masa anak kecil itu anak gini deh, anak pandangi anak kecil. Alus punya anak kan? Coba pandangi anak kecil yang mungil itu, yang masih balita, lah pandangi. Kira-kira anak punya dosa nggak ya? Paham nggak? Guys. Bahkan kayak gini kan ya, makanya ada kalimat kan, kenapa kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa itu? Kenapa kau bunuh anak kecil yang nggak berdosa itu? Nggak ada yang mengatakan kenapa kau bunuh orang dewasa yang nggak berdosa itu? Kan selalu anak kecil kan kita nggak berdosa kan? Orang-orang tahu di mana-mana anak kecil itu nggak berdosa guys, karena dia nggak ngerti apa-apa. Lalu dikatakan semua manusia berdosa. Anak kecil itu kan termasuk manusia juga gitu kan? Makanya orang ini logikanya nggak nyampe guys. Masa mengatakan semua manusia berdosa? Padahal ada orang yang manusia tertentu yang mustahil berdosa kayak Nabi Muhammad, Bunda Maria atau anak kecil guys. Nah, ketika mau masuk surga dengan perbuatan baik nggak bisa. Lalu caranya gimana? Yaitu dengan cara diselamatkan langsung oleh Allah. Dan konsep ini berbeda dengan ajaran dari agama Muslim yang Enggak berbeda, sama dalam artian sama-sama butuh rahmat Allah ya. Itu didapat dengan kita beriman. Tapi perbuatan baik dan jahat itu hanya untuk menghindar kita dari neraka itu saja. Kita bukan dipastikan ya, gini, beda kata pasti dengan insya Allah. Karena gini, kata pasti nggak tepat dikatakan, kita pasti masuk surga nggak tepat dikatakan. Kenapa? Karena ingat ya, kita belum tahu nasib kita. Karena Anda punya kalkulator nggak untuk hitung berapa perbuatan baik dan jahat neraka? Tidak ada. Tiap pahala tuh beda nilainya. Tiap pahala Anda kasih uang 5.000 dengan tetangga yang ngasih uang 1.000 itu beda pahalanya. Apalagi kalau tetangga Anda yang ngasih 5.000 tuh misalnya orang kaya raya, Anda kasih 1.000 tapi orang miskin gitu kan. Nah, itu beda lagi pahalanya. Jadi nggak ada kalkulator pahala dosa, nggak ada. Sehingga kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu pasti. Insya Allah masuk surga kita. Karena kenapa? Karena hitungan tuh Allah ngitung nanti berapa dosa pahala kita gitu. Kita nggak berhak menentukan karena hitungan kita nggak akurat. Kita nggak bisa kira-kira aja mungkin masuk surga nih. Ya, karena sama kayak kita mau ujian mau lulus sekolah, kita nggak tahu nilai kita baik atau buruk. Kepastian tuh di tangan guru, dia ngecek nanti kan. Kita cuma bisa menduga. Kita lihat sudah benar semua deh, mungkin dapat 100. Nah, itu asumsi kita. Jadi nggak bisa kita dengan begitu langsung, ya aku lulus 121, nggak bisa. Tunggu guru dulu. Jadi keputusan ada di tangan guru, ya kebenaran di tangan guru. Kita tuh hanya mengasumsikan saja guys, gitu kan. Atau melakukan hitungan kasar. Nah, mereka diselamatkan masuk surga karena perbuatan baik mereka. Jadi di sini saya melihat niat baiknya Daniel, bolehlah mencari jembatan dan menggabungkan dua agama ini menjadi agama yang satu ajarannya. Bukan. Daniel tidak mencampurkan atau menyatukan dua agama ini. Ya, itu lu tidak paham. Dia tuh sedang membangun toleransi beragama. Dan dia pengen mengatakan bahwa apa yang kalian pelajari di pendeta dan gereja itu nggak sama dengan kitab kalian gitu. Maka dikatakan teman-teman Kristen nih, bacalah kitab kalian. Dia malah mengajak untuk baca kitab kan? Ada nggak disuruh orang Kristen nih baca Quran ya? Kan nggak ada. Artinya dia tetap menyuruh teman-teman Kristen untuk baca kitabnya gitu loh. Untuk memahami kitabnya, karena mereka tuh yang mereka pahami bukan kitab berarti. Mereka yang mereka pahami adalah kata pendeta. Dan itu berbeda dengan kitabnya guys. Baru. Tapi faktanya itu nggak mungkin bisa, Daniel. Karena itu akan terjadi namanya sinkritisme. Karena kamu harus menerima bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Dalam Islam Yesus tidak disalibkan. Dalam Kristen Yesus disalibkan. Nah, ketika Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda ini, bagaimana caranya? Nggak mungkin. Karena kamu mengatakan sendiri tadi kan tidak bisa mendua. Jangan. Daniel nggak sedang menggabungkan antara Islam dan Kristen, ya nggak. Dia mencari persamaannya. Oh, ternyata dalam Islam juga ada namanya rahmat, seperti Kristen meyakini karunia. Cuman ada tambahan dalam Islam, ya, yang beda sama Kristen, ya. Sama-sama ada rahmat, Kristen sama-sama ada karunia.
Cuman penafsirannya beda. Apa yang tulis Alkitab tuh nggak sama dengan yang diajarkan oleh para pendeta, guys. Itu intinya. Mendua. Ada orang yang percaya Yesus tapi masih mendua, percaya roh jahat, percaya dukun dan lain-lain. Nah ini nggak bisa mendua juga. Anda percaya pada Yesus yang disalib, tapi pada saat yang sama ketika mengiyakan ajaran Pak Abdul Somad, Anda mengiyakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan. Nggak begitu. Yang sampai poin Anda mengatakan nggak semua hal. Tadi yang sama tuh kayak Kristen dan karunia, Islam dan rahmat. Hal seperti itu nggak semuanya, guys. Makanya biasanya paham gitu kan. Kalau ada sesuatu yang sama antara Islam dan Kristen, ya Anda harus mengaku itu. Ya, ada yang masih sama antara Islam dan Kristen. Kita sama-sama meyakini Yesus sebagai nabi. Ya kan? Sama, ini meyakini Yesus sebagai nabi Yesusan kan? Kita sama di situ poinnya. Tapi kita berbeda dalam hal kita tidak meyakini dia sebagai Tuhan, Anda meyakini dia sebagai Tuhan. Kan gitu logikanya kan? Coba. Kita juga meyakini namanya adanya larangan jangan mencuri, berzina, merampok segala macam. Sama kita kan? Bahkan kita meyakini bahwa ada perjanjian sunat, ada hukum kisos juga, jangan merasa kesing padanya yang berlaku mata di mata, gigi dan gigi. Tapi bedanya adalah kita berbeda adalah kalau kami masih berlaku, kalian tidak berlaku lagi. Itu bedanya kan. Nah, jadi ada persamaan dan perbedaan gitu. Bukan ada persamaan sama sekali, banyak persamaan sama Kristen. Makanya karena banyak perbedaan itu, banyak persamaan itu, makanya bisa didebatkan. Kenapa? Karena ada persamaan dan perbedaan. Kita merasa ini harus diperdebatkan. Karena kita ini sangat dekat sekali gitu. Banyak persamaannya kan. Nah, kan nggak bisa kan. Nah, inilah kekeliruan yang mendasar dari statement-statement Daniel Mananta. Seharusnya bertetangga yang baik adalah saya Kristen, Anda Islam, kita bisa berjalan, bersahabat bersama-sama tanpa mengusik dan menggabungkan ajaran kita masing-masing. Aku tahu kamu beda, kamu tahu aku beda. Mari kita temenan. Kalau urusan temanan ya kita diskusi itu boleh, diskusi antar agama boleh, ya kan? Apa salahnya coba, ya kan? Saya sering diskusi antar agama nggak ada masalah. Ini guys ya, diskusi boleh. Yang boleh itu adalah mengajak ya, sama satu lagi apa tuh ya? Ya kayak menginjil itu nggak boleh. Yang orang yang bukan teman Anda datangi mama yang lagi jual di pasar, tukang parkir, anak-anak sekolah, itu bukan diskusi namanya. Orang Anda nggak kenal, jadi Anda melakukan misi misionaris kan, itu nggak boleh. Tapi kalau teman ya ngobrol-ngobrol bahas itu nggak masalah gitu kan, diskusi tentang agama. Pancasila satu. Tetapi ketika urusan agama, ajaran masing-masing, nggak perlu ganggu dia nggak perlu ganggu kita, gitu. Bukan berusaha untuk menggabungkan itu. Dan itu tidak pernah menggabungkan antara dia bahas tentang agama, itu boleh. Bahas tentang agama itu boleh. Oh, apa sih yang sama dengan Islam Kristen? Kata ini. Itu boleh sekali. Apa salah diskusi tentang agama dua? Yang boleh itu adalah menghina sama agama itu boleh. Tapi kalau diskusi boleh, harusnya kan. Nah, dari mana dia diskusi Ustaz Somad gitu. Nah, makanya Anda harus paham hal itu gitu kan. Itu sangat-sangat berbahaya ketika terjadi sinkritisme, mensinkronkan dua ajaran yang berbeda ini. Karena apa? Memang ajaran Islam dan ajaran Kristen itu sudah berbeda sejak sananya. Jadi nggak usah mencari penggabungan-penggabungan yang membuat Anda blunder sendiri. Berarti dia nggak tahu ya, kalau ada Islam Kristen itu ada yang sama. Nggak semuanya beda. Makanya bisa belajar lagi lah tentang Islam. Banyak sama Islam dengan Kristen, banyak. Ya kan? Nah, itu yang harus tidak pahami. Makanya orang yang ngerti Islam sosok ngomong tentang Islam, mengatakan bahwa gak ada sama Islam Kristen. Oh, banyak yang sama, jangan salah gitu kan. Kita bisa buktikan guys. Tentang ajaran Kristen. Ini teguran dari saya untuk Daniel Mananta, dan masih ada beberapa wawancara yang bahkan diundang oleh Daniel ini. Ketika diundang, orang itu tidak difilter. Pilihlah orang-orang yang memang berkompeten dalam itu, dan jangan terkesan semua akhirnya tercampur aduk, jadi abu-abu, nggak tahu mana yang benar. Dan ketika seperti ini, Pak, itu berbahaya sekali. Justru dan itu sedang menunjukkan suatu kebenaran bahwa apa yang diyakini itu beda dengan keyakinan gereja, para pendeta. Dia meyakini Alkitab ya, tapi tidak meyakini pendeta gitu loh. Yang diyakini itu Alkitab dia. Makanya dia sampaikan Alkitab kan, dia ngomong bahwa kata pendeta ini, kata gereja ini kan tidak. Dia sampaikan apa? Alkitabnya. Artinya Daniel percaya pada Alkitabnya, tapi tidak kepada pendeta atau gereja guys. Oke,
Jadi mungkin sekian dari video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.